Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. 4 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam waktu setempat. Gedung ini terbakar dalam aksi protes penanganan polisi terhadap demonstran dan tunjangan fantastis DPR. Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan dibakar sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus saat para anggota Dewan menggelar rapat paripurna bersama pimpinan pemerintah Kota Makassar. Dalam kondisi panik, seluruh anggota Dewan dan pimpinan Pemkot Makassar langsung dilakukan evakuasi melalui jalur yang aman dari massa aksi. BPBD Kota Makassar mencatat sebanyak 4 orang tewas dalam kejadian ini. Mereka adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, lalu Sarinah, ajudan anggota DPRD Kota Makassar, fotografer DPRD Ubay, dan Budi, anggota Satpol PP yang melompat dari lantai 4 gedung DPRD. Sementara itu 15 orang lainnya terluka, adapun sebanyak 60 mobil hangus terbakar. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah bergabung kontributor Berita 1 Ivan Ahmad di kawasan gedung DPRD Kota Makassar. Selamat siang Ivan, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di gedung DPRD Makassar usai dibakar massa semalam? Iya Putri, saya saat ini berada di areal parkir DPRD Kota Makassar. Dapat dilihat di belakang saya ini mobil yang pada malam sebelumnya habis dibakar oleh aksi anarkis massa, dan juga gedung kantor DPRD yang juga habis tak bersisa, hanya menyisakan dinding-dinding yang gosong akibat kobaran api. Saat ini dari Dinas PU Kota Makassar telah merapikan kendaraan roda 4 yang terbakar itu agar dapat petugas kebersihan lainnya dapat melakukan pekerjaannya membersihkan bekas-bekas kebakaran. Putri. Ivan, mengingat banyaknya korban pasca kejadian tadi malam, seperti apa penjagaan di lokasi kejadian saat ini? Ya, Putri, dapat saya sampaikan sejak pagi tadi sudah berdatangan pasukan prajurit TNI dari Kodam 14 Hasanuddin untuk melakukan penjagaan di lokasi DPRD Kota Makassar. Mereka juga ditugaskan untuk mencegah warga kembali memasuki area yang memang warga memang sejak semalam tadi, sejak kekacauan terjadi, mereka melakukan penjarahan terhadap mobil-mobil yang dibakar dan juga fasilitas-fasilitas kantor. Putri. Ivan, saya saksikan di layar kaca tadi ada beberapa petugas yang berada di sekitar gedung sedang melakukan proses apa saat ini, Ivan? Ya, dapat saya ajak Putri untuk melihat lebih dekat. Petugas kebersihan, Satgas Kebersihan yang berpakaian oranye ini membersihkan sisa-sisa kebakaran. Dapat dilihat di sini mobil-mobil yang terbakar hanya menyisakan kerangka saja, tidak bersisa apa-apa lagi. Dan juga gedung DPRD yang kerusakan parah terjadi di bagian atap. Ivan, selain gedung DPRD, adakah fasilitas lain yang dirusak oleh warga pasca terjadinya unjuk rasa semalam? Iya, dari laporan yang kami terima, selain gedung kantor DPRD Kota Makassar, terdapat juga pos lantas yang
letak di persimpangan jalan antara Andi Pangerang Veterani dengan Sultan Alauddin, juga pos lantas yang berada di antara Veterani, Jalan Andi Pangerang Veterani dengan Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di bawah jembatan flyover. Juga kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, massa juga sempat masuk lalu melakukan pembakaran. Beruntung pembakaran aksi anarkis massa berhenti setelah prajurit TNI datang untuk melakukan pengamanan. Ivan, apakah ada informasi bahwa hari ini massa akan kembali berkumpul? Ya, tadi kami mendapat informasi seperti itu, tapi belum sampai saat ini belum dapat terkonfirmasi resmi apakah itu mereka akan masa pengunjuk rasa akan kembali turun atau tidak. Masih akan kami tunggu. Terakhir Ivan, apakah pasca kejadian semalam ada beberapa massa yang diamankan oleh petugas? Hingga saat ini belum ada massa yang diamankan karena memang kepolisian baik dari Polres Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan itu sejak masa kemarin memblokade akses jalan Andi Pangerang Veterani tepatnya di depan UNM itu tidak satupun petugas kepolisian yang turun mengawal jalannya aksi. Baik, terima kasih Ivan Ahmad atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati di jalan.